Halo ITERA Friends, kembali lagi dengan kita di acara Lentera. Lebih kenal dekat dengan ITERA. Saya Berry Prayoga, Duta ITERA 2020. Dan saya Nebriska Santri Valonika, Duta ITERA Favorit 2020. Saat ini kita tuh bakal ngebahas tentang program studi apa nih, Ber? Nah, jadi saat ini kita akan membahas program studi yang memang terkenal dengan laboratoriumnya. Dengan penelitian hewan dan tumbuhannya. Betul sekali. Kira-kira apa nih? Nah, pastinya program studi biologi. Biologi. Tapi kayaknya nggak mungkin kita yang menjelaskan ya, Ber, tentang program studi ini. Nggak valid seperti yang Ya, kita menjelaskan. kalau gitu ikutin kita terus biar kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya. Yuk ikutin kita. Halo ITERA Friends yang lagi nonton sekarang, balik lagi ke acara Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Jadi kali ini saya bakal ngebahas tentang program studi biologi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dan saya nggak bakal sendirian. Di sini saya ditemani oleh Ibu Indah Oktaviani selaku Sekretaris Program Studi Biologi di ITERA. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi sebelum kita mulai nih Bu, mungkin Ibu bisa perkenalan sedikit ke ITERA Friends yang lagi nonton sekarang, yang penasaran gitu dengan Ibu. Oke. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Indah Oktaviani. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Biologi di Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi kita mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja Bu ya. Jadi untuk informasi yang perlu diketahui nih untuk para ITERA Friends semua, terutama yang ingin masuk ke ITERA dan mengambil program studi biologi. Apa sih yang harus mereka ketahui terlebih dahulu mengenai program studi biologi yang ada di ITERA ini Bu? Baik, mungkin saya akan mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi program studi biologi ITERA ini pertama kali berdiri dan disahkan itu pada tanggal 26 Mei 2017. Kami pertama kali menerima mahasiswa pada jalur SMMPTN sebanyak 17 mahasiswa. Kemudian pada tahun 2020 ini kami sudah memiliki 4 angkatan dengan sebanyak total jumlah mahasiswa itu adalah 236 mahasiswa. Dan untuk tahun 2020 ini kami memang belum memiliki lulusan ya. Jadi rencananya memang angkatan 2017 ini akan lulus di tahun ini. Dan juga saat ini sudah ada 15 mahasiswa yang masih mengerjakan TA. Oh, Alhamdulillah. Berarti insya Allah di tahun 2020 ini program studi biologi akan memiliki alumni berjumlah 15 mahasiswa. Kalau lancar ya? Kalau lancar, iya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa biologi ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya praktikum di laboratorium. Berbicara tentang laboratorium, apa aja sih Bu fasilitas yang sudah dimiliki program studi biologi yang ada di ITERA? Baik, untuk saat ini program studi biologi itu sudah memiliki 3 laboratorium, yaitu laboratorium zoologi, kemudian juga ada laboratorium botani, dan juga ada laboratorium mikrobiologi. Selain itu juga kami memiliki 2 laboratorium di tingkat TPB ya, yang seperti sudah pernah diambil ya. Kemudian juga selain itu, aktivitas mahasiswa dapat dilakukan di Kebun Raya ITERA. Berarti walaupun program studi biologi ini baru menerima mahasiswa pada tahun 2017, tapi fasilitas yang ada nggak kalah dengan program studi biologi yang ada di universitas yang lain, Ibu ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, seperti yang kita tahu di Institut Teknologi Sumatera ini punya 35 program studi yang berbeda, salah satunya biologi. Apa sih Bu yang menjadi pembeda antara program studi biologi yang ada di sini dengan program studi biologi yang ada di universitas lain maupun program studi biologi dengan program studi lainnya yang ada di ITERA? Baik, mungkin sama dengan visi dan misi ITERA ya. Kita ingin mengembangkan potensi Sumatera untuk Indonesia tentunya. Dan kami pun memiliki slogan dari biodiversitas untuk biodiversitas Sumatera untuk Indonesia gitu. Jadi pembeda dari biologi yang ada di ITERA ini dengan biologi di tempat lain itu tentunya kami menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya yang ada di Sumatera khususnya. Selain itu juga di program studi biologi kami memiliki 2 kelompok keilmuan, yaitu kelompok Basic Biology dan Apply Biology, di mana Basic Biology itu saling melengkapi dengan Apply Biology dari hulu ke hilir. Sehingga nanti kami mengharapkan bahwa biologi di Institut Teknologi Sumatera ini dapat menjadi pusat pengembangan bioteknologi khususnya di bidang biodiversitas di Sumatera. Wah, keren banget program studi biologi yang ada di ITERA ini ya Bu. Nah, untuk teman-teman ITERA Friends yang lagi nonton nih Bu, bagaimana sih perkuliahan yang bakal dijalani program studi biologi nantinya kalau insya Allah mereka masuk? Baik, untuk perkuliahan sendiri sebenarnya secara umum memang program studi biologi itu memiliki
pelatihan di skill ya, skill di laboratorium itu sesuatu yang sudah pasti. Kemudian juga selain mengasah skill di laboratorium, mahasiswa juga diarahkan untuk dapat melakukan penelitian di lapangan, seperti melakukan penelitian atau kuliah-kuliah lapangan di Taman Nasional gitu kan. Selain itu juga pada tahun 2020 program studi biologi ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga pada tingkat 3 mahasiswa biologi ini diharapkan dapat mengeksplorasi potensi dirinya, tidak hanya dengan mempelajari mata kuliah yang ada di biologi, tapi juga bisa mempelajari mata kuliah lain yang berhubungan di luar bidang studi atau juga di luar ITERA. Atau juga mereka melakukan internship, magang, atau dalam biasanya yang kita sebut sebagai istilah kerja praktek, itu di instansi pemerintah ataupun juga di instansi swasta, seperti itu. Namun selain untuk mendukung skill di dalam laboratorium, tentunya juga kita harus memberi bekal kepada mahasiswa agar dapat istilahnya berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mahasiswa di program studi biologi ini juga selain melakukan KP juga mengambil KKN ya, kuliah kerja nyata, yang juga dilakukan di mahasiswa ITERA gitu kan. Selain itu juga tentunya di akhir mereka akan tetap mengerjakan yang namanya tugas akhir atau yang biasa kita sebut sebagai skripsi. Oh begitu, berarti kurikulum Merdeka ini sangat baik untuk pengembangan potensi mahasiswa kita, Bu ya. Betul. Nah, kita sekarang menuju ke pertanyaan yang pasti banyak ditanyakan oleh ITERA Friends semua yang ada. Seperti yang kita tahu, biologi ini sangat erat kaitannya dengan laboratorium, seperti itu Bu, laboran. Nah, tapi sebenarnya selain itu ada nggak sih Bu output pekerjaan bagi seluruh mahasiswa program studi biologi yang lain selain bekerja di laboratorium seperti itu Bu? Baik, sebenarnya semua program studi ya, tidak hanya di biologi itu memiliki potensi yang sangat besar gitu. Tapi untuk bidang biologi ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada bidang sains saja, tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan. Misalkan seperti yang biasa kita dengar bahwa lulusan-lulusan program sains atau biologi itu nanti lulusan menjadi guru gitu ya, teaching gitu. Tapi tidak seperti itu. Dan juga kadang orang korelasinya itu sangat erat dengan bidang kesehatan. Padahal lulusan-lulusan dari program studi biologi ini bisa bekerja di berbagai lini ya, baik itu sebagai ahli ilmuwan gitu ya, ahli biologi, misalkan di lab seperti di LIPI, kemudian juga di Bio Farma nih sekarang yang lagi hits ya, penemuan vaksin COVID-19 gitu kan, yang mungkin akan terus dikembangkan gitu. Selain itu juga ada bisa di perhutani, di perhutanan, di perkebunan gitu kan, seperti yang kita tahu bahwa di Lampung ini potensi perkebunannya sangat besar ya. Kita ada perusahaan-perusahaan besar sebagai GPC atau juga Sugar Group dan lain sebagainya. Kemudian selain di ranah ilmuwan tersebut juga sebenarnya instansi-instansi pemerintah sekarang itu sangat concern di dalam bidang biologi. Salah satunya itu bisa menjadi analisis intelijen di BIN, karena sekarang itu sudah memasuki ranah biosecurity gitu, dimana kita harus memperkuat gitu ya security di bidang sumber daya hayati. Selain itu juga sebenarnya kalau untuk yang jiwa-jiwa bebas nih ya, yang suka ke lapangan, kemudian juga sering berinteraksi dengan hewan atau tumbuhan, itu juga bisa jadi ahli konservasi, bisa bekerja di non-government organization seperti WCS gitu ya, atau juga WWF, itu potensi yang sangat besar ya, hanya tinggal keinginannya saja. Kemudian juga kalau misalkan seperti, siapa Mas ya? Nah, itu bisa jadi jurnalis gitu ya, jurnalis di beberapa media massa yang khususnya memang di bidang life science ya. Itu seperti itu. Oh, artinya lulusan dari biologi ini sebenarnya mempunyai skup pekerjaan yang sangat luas ya. Walaupun pada umumnya kan memang biasanya kan relate dengan research and development gitu kan, quality control, padahal sebenarnya banyak bidang yang bisa dipelajari, bahkan bisa juga jadi entrepreneur ya. Kalau misalkan suka usaha nih, pengen bikin backlog jamur kan, sekarang lagi in juga gitu. Itu bisa bikin yogurt atau apa gitu. Wah, keren banget nih lulusan biologi ya. Jadi buat ITERA Friends semua yang masih punya keraguan, jangan ragu lagi buat mendaftarkan diri kalian di program studi biologi yang ada di ITERA, Bu. Nah, kita ke pertanyaan terakhir, Bu. Jadi ada nggak sih pesan dari Ibu ke para ITERA Friends semua, terutama yang mau nih mengambil program studi biologi yang ada di ITERA? Kalau pesan dari saya sendiri atau dari kami, yang paling penting itu adalah kenali siapa diri kalian, kemudian kalian harus tahu potensi dan keinginan kalian itu harus seimbang.
Jadi ketika kita sudah mengenal siapa diri kita, kemudian kita sudah tahu potensi kita mampunya sampai mana, kemudian keinginan kita kemana, itu akan lebih mudah ya untuk menentukan program studi apa sih yang ingin kita pelajari. Contohnya, kalau misalkan kalian adalah orang-orang dengan jiwa petualang, kemudian juga senang istilahnya mengetahui hal-hal baru gitu kan, atau juga melakukan eksperimen, memecahkan masalah, atau juga senang mengamati hewan, tumbuhan, senang membaca, biologi itu pasti cocok untuk kalian gitu. Keren banget. Oke Bu, makasih banyak untuk waktunya dan mau sharing dengan kita mengenai program studi biologi yang ada di ITERA. Dan untuk semua ITERA Friends, nantikan episode-episode selanjutnya yang kita bakal membahas mengenai program studi lainnya yang ada di ITERA. Jadi stay tune di ITERA TV. Halo ITERA Friends, saat ini kita sedang bersama perwakilan 2 mahasiswa program studi Biologi Institut Teknologi Sumatera. Untuk Dandi dan kita boleh dong perkenalan kepada ITERA Friend dan juga calon mahasiswa Institut Teknologi Sumatera tahun 2021. Halo, nama saya Putri Gita Lestari dari program studi Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Kurniawan dari program studi Biologi. Nah, saat ini kan pandemi nih, kabar kalian berdua gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya, aman. Walaupun kuliahnya online ya? Ya, dari rumah. Oke, kalau gitu aku mau tahu nih untuk Dandi ya. Dandi, apa sih alasan kamu untuk masuk program studi biologi? Padahal di Institut Teknologi Sumatera ini kan ada banyak prodi yang lebih menarik. Mungkin alasannya dari saya SMA sudah memiliki ketertarikan lebih terhadap pelajaran biologi. Terutama biologi menurut saya bisa meningkatkan rasa ingin tahu saya dan berpikir saya daripada pelajaran-pelajaran lainnya. Selain itu juga bisa dibilang cita-cita saya salah satunya adalah menjadi tenaga pengajar. Gitu. Untuk Gita sendiri, pasti para ITERA Friend ini pada penasaran dong apa serunya untuk masuk di program studi biologi. Boleh kan dikasih tahu? Tentunya seru, karena di biologi itu kita nggak cuma belajar tentang nama-nama ilmiah, tapi kita juga belajar tentang fenomena-fenomena yang terjadi di diri kita maupun yang terjadi di alam. Di prodi biologi itu kan ada praktikum juga ya, jadi di praktikum itu kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling kerjasama, dan kita juga bisa tahu tuh hal-hal yang terjadi itu terjadinya secara ilmiah. Nah, selain itu kita juga bisa saling diskusi, baik dengan dosen, dengan kakak tingkat, maupun dengan teman-teman yang pastinya seru-seru. Dan hal yang paling berkesan di saya, selama saya belajar biologi, saya jadi tahu betapa menakjubkannya ciptaan Tuhan gitu, lewat biologi ini. Wah, seru banget ya. Kalau gitu, Dandi, kan tadi dibilang kalau misalnya basicnya itu emang udah di biologi kan? Ada nggak sih kesulitan khusus ketika udah menjadi seorang mahasiswa biologi? Kesulitan pasti ada ya. Salah satu contohnya saat kita bekerja di laboratorium, kita menjumpai alat-alat asing dan sulit penggunaannya. Dalam segi pembelajaran, kami juga diharuskan untuk bisa meluaskan pikiran lagi dan menjabarkan, terutama dalam menjawab soal-soal yang biasanya dikemas dalam bentuk studi kasus. Selain itu juga kita dapat terus di sini, kita juga dapat terus berpikir kritis dan terus belajar untuk memecahkan masalah. Oke, kalau gitu apa harapannya ke depan untuk program studi Biologi Institut Teknologi Sumatera? Harapan ke depannya, semoga program studi Biologi Institut Teknologi Sumatera bisa terus berkembang dan mencetak lulusan-lulusan yang kompeten dan dapat menjawab tantangan-tantangan khususnya yang ada di Pulau Sumatera. Oke, terakhir nih, kasih sedikit pesan untuk para calon mahasiswa lainnya dari kalian. Untuk teman-teman calon mahasiswa di luar sana, jangan kaget nanti ketika kalian masuk di dunia perkuliahan, terutama di program studi biologi. Karena ketika kita menjadi siswa dan menjadi mahasiswa itu berbeda. Jadi kita ketika menjadi mahasiswa, kita belajar untuk memecahkan masalah yang lebih dari ketika kita menjadi siswa gitu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jangan menyerah, dan yang paling penting ketika kita kuliah kita harus ingat tujuan kita untuk kuliah itu apa. Baik, itu bincang-bincang kita tadi dengan para perwakilan program studi biologi. Terima kasih untuk Dani dan Gita. Selanjutnya tetap ikutin keseruan kita lainnya. Stay tune.
Gimana para ITERA Friends? Udah kenal lebih dekat kan dengan biologi ITERA? Dan untuk ITERA Friends semua yang pengen tahu lebih lanjut mengenai program studi biologi di ITERA, bisa mengunjungi websitenya di bi.itera.ac.id. Dan Instagramnya Biologi ITERA. Saya Berry Prayoga. Dan saya Nebriska Santri Valonika. Kami pamit undur diri. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.